Salah satu nilai Pancasila yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai ketuhanan dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu berusaha untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan saya, tapi juga tetap menghormati kepercayaan orang lain. Contohnya, ketika ada teman yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, saya tidak memaksakan keyakinan saya untuk dianutnya. Saling menghargai dan menghormati, dengan ini kita bisa hidup harmonis dalam keberagaman yang ada di masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam dunia akademik salah satunya adalah nilai kerakyatan dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yaitu saat ada diskusi kelompok, saya berusaha untuk turut berdiskusi bersama teman-teman untuk memperoleh solusi yang terbaik dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari teman-teman yang lain serta tidak memaksakan kehendak pribadi. Jadi, solusi atau hasil diskusi ini didapat melalui kesepakatan bersama. Sebagai makhluk sosial, identitas nasional yang selalu saya junjung di masyarakat adalah nilai kemanusiaan dalam sila Pancasila, sila kedua. Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia, membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, contohnya meminjamkan bolpoin kepada teman yang tinta bolpoinnya habis, merupakan salah satu contoh penerapannya. Simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga termasuk identitas nasional. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan prinsip fundamental yang mengarahkan perilaku dari bangsa Indonesia. Dan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu wujud implementasi identitas nasional. Indonesia adalah negara konstitusi yang menganut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusinya. UUD 1945 ini mengatur tata cara penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, bagaimana pemerintahan berjalan, dan bela negara seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila juga salah satu contoh upaya bela negara. Dengan adanya konstitusi ini, negara Indonesia memiliki pedoman yang jelas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh lainnya yaitu ketika kita mempunyai pendapat tentang lingkungan maupun pembelajaran di kelas, kita bisa mengungkapkannya tanpa takut untuk dihukum karena negara menjamin kebebasan berpendapat rakyatnya yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E tentang kebebasan berpendapat. Jadi, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia sangat penting karena menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kita akan mendapatkan hak kita setelah menjalankan kewajiban kita. Sebagai mahasiswa, contoh hak dan kewajiban yang sudah dilakukan dalam dunia akademik yaitu kewajiban untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Di sisi lain, saya punya hak untuk menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan, pendopo, atau gazebo yang bisa digunakan sebagai tempat untuk belajar. Dalam berdemokrasi, penting untuk kita menghormati aturan-aturan yang ada. Contohnya saat pemilihan ketua kelas, kita harus memanfaatkan suara kita dengan sebaik-baiknya dengan jujur, serta tidak memaksakan pilihan orang lain agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan bertanggung jawab untuk turut mematuhinya. Dengan begitu, demokrasi tersebut bisa dikatakan baik, sehat, dan tidak menyalahi aturan.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki setiap manusia sejak mereka lahir. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan memeluk agama, kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan masih banyak lagi. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain, sudah sepantasnya kita menghormati hak orang lain. Kita bisa menjalankan hak kita tanpa harus melanggar hak orang lain. Kita berhak untuk berbicara dalam diskusi kelompok, tetapi juga harus mendengarkan orang lain yang berbicara untuk mengemukakan pendapatnya. Saat ada teman yang ditindas, kita dapat menolongnya dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditangani lebih lanjut.